Saudara-saudara kekasih, kembali saya mengungkapkan bela rasa saya bagi saudara-saudara yang kehilangan kekasih dalam minggu ini. Semua yang kita alami sebagai dampak buruk dari pandemi COVID-19 ini meninggalkan banyak pertanyaan yang mungkin tidak terjawab. Mengapakah Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Mengapakah Tuhan mengambil kekasih hatiku dengan kondisi seperti ini? Saya memahami beberapa di antara saudara mungkin tidak sempat melayat kekasih hati yang harus dikuburkan segera. Saudara, kematian yang bagaimanapun bentuknya dan apapun penyebabnya tidak pernah mampu memisahkan pengasihan Tuhan kepada seseorang yang meninggal itu. Tangan Tuhan tetap merengkuh dia kembali kekasihnya yang sempurna itu. Dan pemakaman yang bagaimanapun prosesnya tidak akan mampu memutus berkat Tuhan bagi saudara yang ditinggal pergi. Dalam keyakinan dan pengharapan seperti itulah saya mengajak saudara untuk melepas kepergian kekasih hati saudara. Dia kini telah lelap dalam kedamaian ilahi yang abadi. Dan terhadap kematian seperti itu pun bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk merayakan kehidupannya selama ini. Kematian adalah kesempatan atau momen untuk merayakan kehidupan. Demikian kata orang-orang bijak. Saudara-saudara kekasih, sudah beberapa minggu ini kita bergumul dengan pandemik ini, yang memaksa sebagian besar di antara kita harus berdiam diri di rumah. Pembatasan sosial ini membawa hikmah tersendiri, karena waktu bersama keluarga jadi lebih banyak. Tetapi bukan tidak mungkin juga membawa persoalan tersendiri, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan tergantung dari pekerjaan harian dan harus keluar rumah setiap hari. Kita memang sedang mengalami kehidupan yang makin sulit dan berat, saudara-saudara. Beberapa di antara kita mungkin mengalami rasa sepi dengan kebijakan isolasi sosial ini. Dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, siapakah yang bisa kita andalkan di tengah misteri yang belum sepenuhnya terselami itu? Apalagi sesama kita pun semakin mengambil jarak dengan kita, bukan karena mereka kehendaki atau karena kita kehendaki, melainkan situasi sulit ini yang memaksa kita, memaksa mereka juga untuk mengambil keputusan sulit seperti ini. Saudara-saudara, situasi seperti ini bukanlah pilihan yang menyenangkan bagi kita. Bahkan pembatasan sosial ini bisa menciptakan ruang kosong di hati kita yang dapat dimanfaatkan oleh para pencuri hati, yang dapat dimanfaatkan oleh mereka demi kepentingan ekonomi dan politik mereka. Olehnya dalam situasi yang sulit ini, dengan gampang hati kita dicuri oleh mereka yang menampilkan diri sebagai penyelamat atau mesias-mesias palsu yang memikat hati. Namun di baliknya terdapat kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri. Di sini saudara-saudara dibutuhkan kewaspadaan kita untuk tidak mencari perlindungan kepada manusia dengan mentalitas mesianik palsu seperti itu. Saudara-saudara, peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem, sebagaimana kita baca dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 19, yang biasa kita kenang sebagai Minggu Palmarum, adalah momen yang sangat baik bagi kita
untuk merasakan masa-masa penderitaan Kristus yang semakin berat. Selama 6 minggu yang lalu kita sudah memasuki masa-masa penderitaan Yesus. Kitab Yohanes mengisahkan saat Yesus memasuki kota Yerusalem dan sambutan membahana dari penduduk Yerusalem dengan teriakan Hosiana sambil mengeluh-elukan Yesus dengan daun-daun palma. Yang menarik saudara-saudara, Raja Damai yang akan menderita itu mendapat sambutan meriah seperti nyata dari menyatunya ucapan berkat dan pekik kegembiraan ini. Hosana, berilah kami keselamatan ya Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ucapan berkat yang dibingkai pekik kegembiraan ini hendak menegaskan bahwa kehadiran Yesus disambut sebagai kehadiran Allah Sang Penolong. Yesus adalah Mesias sejati yang melaluinya kuasa kasih Allah yang menyelamatkan itu menginkarnasi dalam rupa seorang Raja Damai. Raja yang memberi ketenangan pada rakyat. Melalui sambutan kepada Yesus itu, kuasa kasih Allah telah hadir di tengah-tengah mereka yang menantikan kuasa kasih Allah yang menyelamatkan itu. Melalui Yesus Sang Mesias sejati itu, inkarnasi kuasa kasih Allah mewujud dalam karya-karya sosial yang membesarkan hati dari mereka yang mengalami kesulitan dan penderitaan dalam hidup sehari-hari mereka. Itulah yang dialami oleh keluarga Lazarus dan keluarga-keluarga lain. Banyak orang lain yang mengikuti Yesus pada zamannya. Pengalaman tersebut membuat orang-orang menyambut Yesus penuh kemeriahan. Kemeriahan sambutan mereka seolah-olah mengatakan bahwa Mesias sejati ialah Mesias yang mencerminkan hati Allah yang selalu ikut mengalami penderitaan orang-orang yang mengikutinya. Ia adalah utusan dari Allah yang selalu mengedepankan kepentingan orang banyak. Ia melayani orang banyak dengan kerendahan hati, polos dan ikhlas bagi kesejahteraan orang banyak. Yesus, Sang Mesias, telah memilih jalan ini yang secara simbolik dia nyatakan dengan mengendarai keledai muda seperti dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Saudara-saudara, sambutan meriah terhadap Yesus Sang Mesias sejati itu, Sang Raja Damai itu, telah membuat orang-orang Farisi cemas atas dampak pelayanan kemanusiaan Yesus, Sang Manusia sejati itu. Dan disinilah letak perbedaan Mesias sejati dan Mesias palsu. Setiap hati yang dicerahi oleh semangat mesianik Sang Mesias sejati selalu akan mendahulukan kepentingan orang banyak dari kepentingan sendiri dan kelompoknya. Saudara-saudara, prosesi Paskah dalam tradisi saat itu menarik untuk melihat paradoks mesianik yang diangkat di sini. Dalam tradisinya, ada dua prosesi yang sedang memasuki kota Yerusalem pada awal minggu Paskah. Minggu yang sangat suci dalam kalender Yahudi. Satunya adalah prosesi para petani. Dan lainnya adalah prosesi kekaisaran. Dari timur, Yesus mengendarai seekor keledai ke bukit bersama pengikutnya dari kelas petani. Karena Yesus dari desa petani, Nazaret. Pesan yang dibawanya adalah tentang kerajaan Allah. Dan dari barat, dari dalam kota, Pontius Pilatus, gubernur Romawi, dan antek-anteknya berparade memasuki Yerusalem diiringi bala tentara kekaisaran. Pilatus memproklamirkan kekuatan kekaisaran. Paradoks mesianik sangat kuat terasa dalam gambaran ini. Yesus tentu tahu tradisi itu. Karenanya dia juga tahu bahwa dengan tampil di prosesi petani memungkinkan dia untuk ditangkap karena berlawanan dengan prosesi kekaisaran itu. Dia dengan sadar
memilih memasuki awal penderitaan untuk memproklamasikan kerajaan Allah. Kekuatan misianik Yesus sangat menonjol di sini, bersedia untuk memilih jalan penderitaan. Di Minggu Palmarum ini, saudara-saudara, kita memohon berkat dari Allah agar kuasa kasih-Nya yang memulihkan dan membesarkan hati kita dapat mengisi ruang-ruang kosong di hati kita karena pembatasan sosial yang sedang terjadi. Jika Yesus Sang Mesias, Sang Raja Damai itu telah mengisi hati kita, maka Mesias-Mesias palsu yang penuh pesona atau sang pencuri hati itu tidak akan mampu mengisi ruang kosong di hati kita. Sehingga hati kita digerakkan oleh kuasa kenyamanan semu yang merugikan diri dan sesama. Memang mengalami kuasa kasih Allah yang memulihkan itu dalam situasi sulit seperti sekarang ini tidaklah selalu gampang. Hanya oleh iman yang berpaut dengan hati Sang Mesias sejati, Yesus dari Nazaret itu mampu mengalami kuasa pemulihan Allah dalam masa-masa sulit. Olehnya kita memohon, berilah kami keselamatan ya Tuhan, agar kita boleh mengalami kuasa kasih inkarnasional Allah seperti nyata dalam Yesus Kristus. Dan dengan itu kita dimampukan untuk mengalami kehadiran Allah dalam persekutuan keluarga yang menyatukan hati dan pikiran kita dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Kita perlu memberi tekanan tentang hal ini. Karena seperti pada zaman Yesus, selalu saja ada orang-orang yang sinis dengan karya sosial Yesus yang menyelamatkan itu. Dalam situasi sulit seperti sekarang ini juga, bukan tidak jarang ada yang sinis dengan karya-karya sosial kemanusiaan. Termasuk sinis terhadap imbauan pembatasan sosial untuk memutus mata rantai penularan pandemi COVID-19. Dalam situasi sulit seperti sekarang ini, gereja-gereja kita saatnya menampilkan diri menjadi gereja mesianik, yakni gereja yang rela menderita, termasuk dalam bentuk kesediaan menjalani pembatasan sosial dengan penuh sukacita dan tulus, agar gereja tetap mencerminkan hati dan pikiran Sang Mesianis sejati, yaitu selalu mengedepankan kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan gereja atau kepentingan sendiri. Minggu Palmarum hari ini mengingatkan kita akan saat-saat terakhir menjelang kematian Yesus untuk menebus dosa kita. Pengingatan ini oleh tradisi gereja juga diimani sebagai ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus berarti juga ikut ambil bagian dalam penderitaan dunia ini yang mewujud dalam solidaritas antar manusia. Dan masa-masa sulit seperti ini justru membutuhkan wujud nyata solidaritas tersebut, saudara. Dengan peduli pada kehidupan sesama yang kini sedang dihempas oleh badai COVID-19 ini. Itulah yang menjadi pekik kemenangan kita. Dengan peduli terhadap penderitaan sesama kita, dengan kesediaan berbagi kepada orang yang kurang beruntung, menjadi pekik kemenangan kita di Minggu Palmarum ini. Hosana, Hosana, Hosana. Berilah kami kemenangan ya Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana.